Baginda Kaisar hendak menjodohkan pangeran ke-9 yang sedang sekarat. Saudari-saudariku di rumah tidak ada yang mau menikah dengannya. Mereka semua ketakutan hingga menangis terseduh-seduh. Tapi aku malah tertawa, sudahlah. Biar aku saja yang menikah. Memangnya ada hal lain di dunia ini yang lebih baik daripada punya uang dan kedudukan. Tapi tidak punya suami, tentu saja lebih bebas. Tapi setelah menikah dengannya, aku sudah menyiapkan puluhan set pakaian berkabung. Tapi pangeran ke-9 itu tak kunjung mati. Malah setiap malam dia mengajakku untuk bermesraan. Istriku, tidur sendirian itu dingin sekali. Ayahmu langsung menghela napas lega setelah mendengarnya. Keluargamu memang yang paling cocok. Aku Jiang Yue, nona sulung di kediaman Jiang yang paling tidak disayangi. Kaisar menjodohkan pangeran ke-9 yang juga tidak disayangi. Dan juga lemah serta sakit-sakitan. Dia tidak tega membiarkan putri-putrinya yang lain menderita. Tapi, kecuali aku. Tiba-tiba aku tertawa. Sebenarnya, apa yang dikatakannya tidak salah. Aku memang benar-benar cocok. Karena menikah dengan pangeran ke-9. Jauh lebih nyaman daripada tinggal di rumah ini. Tidak bisa, nona sulung kan masih punya janji pernikahan dengan tuan muda sepupu. Tepat saat itu, Song Yuan masuk ke dalam ruangan. Dia adalah keponakan dari Nyonya Jiang, istri ayah. Latar belakang keluarganya tidak baik, tapi dia sangat berbakat. Begitu dia masuk, tatapan beberapa adik perempuanku langsung menjadi malu-malu. Mereka menatapnya dengan penuh dambaan. Ayah pernah berkata bahwa setelah Song Yuan lulus ujian kenegaraan, dia akan memintanya untuk datang melamarku. Sejak saat itu, semua orang menganggap aku dan Song Yuan sudah terikat janji pernikahan. Termasuk kami berdua. Tapi tahun ini, semuanya berbeda. Song Yuan lulus ujian kenegaraan dan menjadi orang penting yang baru. Masa depannya sangat cerah. Karena itu, ketiga adik perempuanku mulai mendekatinya, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Aku tadinya berpikir, kalaupun Song Yuan tidak punya perasaan padaku, setidaknya dia berutang budi. Jadi aku menunggunya datang untuk melamar. Bukannya aku sangat menyukainya. Aku hanya benar-benar ingin pergi dari tempat ini. Dan dia sangat cocok. Hingga malam sebelumnya, aku melihatnya berpelukan dengan adik perempuanku yang kedua. Saling mengungkapkan perasaan mereka. Saat itulah aku baru tahu, dia tidak menyukaiku karena aku tidak disayang. Dia tidak memilihku. Hubungan kami hanyalah sebatas saudara. Membicarakan pernikahan sungguh tidak pantas. Ekspresi semua orang tidak terlihat terkejut. Sepertinya mereka semua sudah tahu tentang hubungan Song Yuan dan adik keduaku. Sudahlah, tidak penting lagi. Aku juga tidak menaruh perasaan apapun. Paling-paling, selama 7 tahun terakhir ini aku hanya jadi kurang makan beberapa potong daging saja. Pernikahan adalah perintah orang tua. Dan perkataan Mak Comblang. Mereka berdua tidak memiliki semua itu. Dari mana datangnya janji pernikahan ini? Ayah tampak tidak senang. Dia memberi isyarat pada inang pengasuhku untuk mundur. Masalah ini sudah diputuskan begini saja. Hari ini juga aku akan melapor pada Yang Mulia. Sebelum dia pergi, dia berpesan pada Nyonya Jiang untuk mempersiapkan pernikahanku. Aku berjalan santai keluar. Di belakangku ada yang memanggilku, Sepupu Yu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Song Yuan mengejarku. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku menatapnya sambil mengangkat alisku. Paman yang menyuruhku mengatakan ini. Aku tidak bisa menentang perintahnya. Dia menundukkan pandangannya. Nada bicaranya terdengar mendesak seolah tanpa dosa. Aku mengerti. Tuan Muda Song, jika tidak ada urusan lain, silakan pergi. Ada desas-desus bahwa pangeran ke-9 tidak akan bertahan melewati festival pertengahan musim gugur. Saat itu tiba, aku bisa membantumu memalsukan kematian dan pergi ke Jiangnan. Aku sendiri juga akan segera ditugaskan keluar untuk menambah pengalaman. Kalau aku ke Jiangnan, aku bisa menjagamu. Sebaiknya kau katakan saja semua ini pada adik keduaku. Kau dan aku tidak punya hubungan apa-apa. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Song Yuan tertegun. Dia menatapku dengan terkejut. Dia mungkin tidak menyangka kalau aku sudah tahu. Aku mengibaskan tanganku.
Aku tidak ingin bicara lagi. Jangan salahkan aku. Meskipun aku menyukaimu, tapi hidup kita tidak akan baik jika bersama. Di istana, para pejabat saling membentuk faksi. Jika aku menikahimu, pamanmu tidak akan membantuku. Sedangkan jika aku menikahi sepupu Waner, paman akan dengan tulus membimbingku. Kalau begitu, semoga masa depanmu cerah. Dan kau meraih kesuksesan tertinggi. Kaisar mendengar bahwa aku bersedia menikah dengan pangeran ke-9. Dan beliau langsung sangat gembira. Ayah mendapat hadiah. Dan sangat senang. Beliau sengaja memanggilku untuk memberiku beberapa nasihat. Setelah aku, Gong Jin, mendengarnya. Aku memberikan daftar mahar ibuku padanya. Dan memintanya menyerahkan semuanya kepadaku. Ayah murka. Memakiku karena berpikiran sempit. Tetapi, dia tidak berani menentangku. Setelah menunggu 17 tahun, aku akhirnya mendapatkan apa yang menjadi milikku. Saat hari pernikahanku, Song Yuan berdiri di depan pintu. Bergumam memanggil, "Sepupu Yu." Nada suaranya terdengar penuh penyesalan. Tentu saja aku tidak menanggapinya karena mengenakan kerudung pengantin. Titah kaisar diumumkan di kediaman pangeran. Kemudian diumumkan bahwa pangeran ke-9, Zhao Huaiyu, telah membuka kediamannya sendiri pada usia 7 tahun. Sekarang di usianya yang ke-20 tahun. Kaisar akhirnya menganugerahinya gelar pangeran. Gelarnya, Jing, memiliki makna yang baik. Berharga laksana mutiara dan giok. Dan akan jaya selamanya. Dua kebahagiaan datang bersamaan, kediaman pangeran dihiasi dengan lampion dan pita berwarna. Suara petasan menggema di angkasa. Namun, di dalam kamar pengantin, suasananya begitu sunyi. Aku membuka kerudung pengantinku sendiri. Seketika, aku melihatnya bersandar di kepala ranjang. Zhao Huaiyu yang sedang tersenyum menatapku. Perawakannya sangat tinggi. Pakaian pengantin yang dikenakannya saat ini menambahkan pesona yang kuat pada auranya yang lembut. Wajah Zhao Huaiyu adalah yang paling tampan dari semua orang yang pernah kutemui selama 17 tahun ini. Aku sangat puas. Meskipun tubuhnya tidak sehat, tapi wajah ini sangat sedap dipandang. Dia memberiku senyuman kecil. "Apakah perjalananmu lancar?" Aku melepas sendiri mahkota Phoenixku. Lalu duduk di bangku di tepi ranjang. Semuanya berjalan lancar. "Apakah pangeran lelah hari ini?" Dia menggelengkan kepala. Aku hanya berbaring, bagaimana bisa lelah? Dia menatapku dengan raut wajah menyesal. "Karena kondisi tubuhku, kau jadi menderita." Aku tidak menderita. Tapi aku tidak menyangka dia akan mengatakan hal yang begitu pengertian. Pangeran terlalu sungkan. Mahar untukku sangat tinggi. Mana mungkin aku menderita? Baiklah. Dia berhenti sejenak. "Nama kehormatanku Huaiqin, aku tidak tahu harus memanggilmu apa." Jiang Yue tidak punya nama kecil. Pangeran bisa memanggilku sesuka hati. Dia mengangguk sedikit. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Jiang Yue, kau boleh berkeliling sesukamu di kediaman ini. Jika ada apa-apa, kau bisa datang menemuiku kapan saja. Atau temui Kasim Wang." Aku mengangguk, "Tentu saja. Kau adalah nyonya di tempat ini. Tidak perlu sungkan untuk urusan apapun. Jika kau mau, kau bisa membuat keputusanmu sendiri." Begitu selesai bicara, dia terbatuk 2 kali. Wajahnya menjadi sedikit memerah. Aku menuangkan teh hangat dan memberikannya padanya. Dia menegakkan tubuhnya dan menatapku. Dia terlihat angkuh, namun gerakannya saat minum teh begitu lembut. Saat dia menunduk, bulu matanya yang panjang terlihat, menciptakan bayangan tipis, seperti porselen putih yang rapuh. "Jiang Yue." Dia berhenti, lalu melanjutkan, "Waktuku mungkin tidak banyak lagi. Tapi kau tidak perlu khawatir. Sebelum aku mati, aku pasti akan mengatur segalanya untukmu. Menjamin sisa hidupmu akan aman sentosa." Aku terkejut sekaligus senang. Dia bilang aku adalah nyonya di tempat ini. Tentu saja aku tidak bisa menganggapnya serius. Tapi entah kenapa, aku percaya pada ketulusannya. Sejauh ini, aku sangat puas dengan pernikahan ini. Aku berpikir sejenak, lalu bertanya padanya, "Lantas, apa yang bisa kulakukan untuk pangeran? Mengurus semua urusan rumah tangga? Atau memberimu seorang keturunan?"
Dia menatapku dengan terkejut. Wajahnya langsung memerah. Tidak perlu. Aku menatapnya, bingung. Aku ingin tahu, penawaran mana yang ia tolak. Hidupku tidak akan lama lagi. Meninggalkan seorang anak hanya akan membuat hidupnya menderita. Dia berhenti sejenak. Wajahnya perlahan kembali tenang. Kemudian dia mengangkat kepala dan menatapku dengan lembut. Aku juga tidak ingin membebanimu. Aku ingin memberitahunya bahwa aku sudah siap menjadi janda. Dan aku tidak akan menikah lagi. Dia sepertinya merasa bersalah. Lalu menambahkan, kalau begitu, bagaimana jika aku serahkan pengelolaan keuangan kediaman ini kepadamu? Hanya saja, itu akan sedikit melelahkan. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Selama pangeran mempercayaiku, itu sudah cukup. Baik, dia pun segera memanggil kepala pelayan untuk masuk. Kami sepakat aku akan mengambil alih dalam 3 hari. Kami berbicara cukup lama. Dia tidak sanggup lagi, lalu jatuh tertidur. Aku kembali ke kamarku yang terpisah. Saat itulah aku baru sadar bahwa Zhao Huaiyu dari awal memang tidak pernah berniat menyempurnakan pernikahan kami. Penyakitnya memang sangat parah. Aku mencari kain putih dari dasar peti, lalu mulai menjahit pakaian untuk mengisi waktu. Inang pengasuhku menduga bahwa Zhao Huaiyu mungkin tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami karena kondisi fisiknya. Tak perlu menebak-nebak. Apakah dia tidak mampu atau tidak mau, itu tidaklah penting. Namun, Inang terus membujukku untuk mencoba lagi. Bagaimanapun juga, aku harus memiliki seorang anak darinya. Aku menguap. Kukira malam ini aku sama sekali tidak akan bisa tidur. Tetapi setelah berbaring di atas kasur yang empuk dan terbungkus selimut yang harum, aku langsung tertidur. Pulas hingga keesokan paginya. Pagi tadi aku pergi ke istana. Kaisar terlalu sibuk, hanya permaisuri yang menemuiku. Dia dengan acuh tak acuh memberiku hadiah gelang giok. Saat hendak pergi, aku mendengar para pelayan dalam berbisik-bisik. Kaisar dan permaisuri begitu dingin padanya. Kukira putri mahkota Jing akan membuat keributan. Tak disangka dia begitu lemah, bahkan tak punya nyali untuk marah. Gelar itu ternyata tak ada artinya. Kasim Wang sangat marah hingga ingin kembali dan memarahi mereka. Aku menahannya. Apa yang mereka katakan tidak salah. Kasim, jangan marah. Memang benar begitu. Kasim Wang menatap kami, tak tahu harus tertawa atau menangis. Aku dan Zhao Huaiyu saling bertatapan. Lalu kami tertawa bersama. Keesokan harinya, kunjungan ke rumah keluargaku lebih santai lagi. Tadinya aku tidak ingin merepotkan Zhao Huaiyu untuk ikut. Tapi dia bersikeras ikut untuk menjagaku. Sesampainya di kediaman Jiang, saudari-saudari dan kerabatku sudah menunggu. Ketika mereka melihat Zhao Huaiyu, ekspresi mereka semua seolah melihat dewa. Melihat mereka semua berlutut memberi hormat, hatiku merasa lebih lega. Anda pasti lelah, Yang Mulia. Aku membantunya naik ke kereta. Tubuhnya menegang sejenak, tapi kemudian kembali rileks. Ini sudah kewajibanku. Tidak perlu sungkan padaku. Aku tetap harus berterima kasih. Lagi pula, sekeras apapun aku berusaha sendiri, tidak akan bisa membuat ayahku berlutut di hadapanku. Dalam hal ini, Zhao Huaiyu memiliki keunggulan alami. Urusan di kediaman pangeran ternyata lebih rumit dari yang kubayangkan. Urusan sosial di luar kediaman untuk sementara kita kesampingkan. Hanya mengurus pembukuan internal saja sudah cukup menyibukkan. Pembukuan ini kelihatannya rapi. Tapi begitu diperiksa, semuanya berantakan seperti benang kusut. Apakah ada area terlarang? Jika tidak ada, aku akan mulai bekerja. Kasim Wang menatapku dengan terkejut. Mungkin dia penasaran bagaimana aku akan memulainya. Setengah bulan kemudian, seluruh urusan penting di kediaman pangeran sudah sepenuhnya berada di tanganku. Pada bulan Agustus, Zhao Huaiyu sendiri yang menyerahkan urusan di luar kediaman untuk ku kelola juga. Toko-toko, tanah pertanian, serta kebun teh dan kebun buah atas namanya. Memang tidak seberapa, tapi jumlahnya juga tidak sedikit. Pangeran mempercayai Anda. Tapi, kamu juga jangan terlalu lelah. Beberapa hal tidak perlu dianggap terlalu serius. Bagaimana bisa aku bermalas-malasan saat bekerja untuk orang lain? Aku sedang menghitung dengan sempoa.
tanpa mengangkat kepalaku. Aku tinggal di sini, mendapatkan kehidupan yang kuinginkan. Maka aku harus membalasnya dengan segenap kemampuanku. Inang pengasuhnya menyenggolku dan buru-buru berseru ke arah pintu, "Pangeran." Aku menghampirinya ke pintu. Sambil memapah lengannya, aku bertanya, "Kenapa Pangeran bangun? Apakah ada sesuatu yang perlu saya lakukan?" Putra Pangeran Rui merayakan 1 bulan kelahirannya dan mengundang kita ke perjamuan. Tapi tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Saya bisa ikut. Saya khawatir jika Anda pergi sendiri. Apakah ada hadiah yang perlu disiapkan? Dia memegang buku rekening yang kuberikan. Dia menatapnya, lalu menatapku lagi dengan terkejut. "Apa maksudmu, hadiah apa yang perlu disiapkan?" Setelah itu, kami pun berangkat. Pangeran Rui 1 tahun lebih muda dari Zhao Huaiyu. Tapi saat mendirikan kediamannya sendiri di usia 11 tahun, dia sudah memiliki gelar. Kediaman Pangeran Rui sangat megah dan mewah. Dibandingkan dengan kediaman Pangeran Rui, kediaman kami terbilang sangat sederhana. Bayi yang merayakan 1 bulan kelahirannya itu sangat lucu. Aku memperhatikannya selama beberapa saat, lalu mengobrol santai dengan para tamu wanita lainnya. Tiba-tiba, aku mendengar dari paviliun di sebelah sana. Beberapa pangeran sedang bercanda tawa. Samar-samar ku dengar mereka sedang menggoda Zhao Huaiyu. Aku berjalan ke arah sana. Tepat saat aku mendengar Pangeran Rui berkata, "Yang penting obat itu manjur. Aku jamin, 7 kali dalam semalam pun bukan masalah bagimu." Beberapa saudaranya tertawa terbahak-bahak. Awalnya, ekspresi Zhao Huaiyu terlihat acuh tak acuh. Tapi saat melihatku masuk, raut wajahnya menjadi muram. Dia berkata pada Pangeran Rui, "Jangan bicara sembarangan." Namun, Pangeran Rui tidak mau berhenti. Aku berpura-pura penasaran dan bertanya, "Obat apa?" Zhao Huaiyu takut aku akan merasa malu. Dia menggenggam tanganku dan menggelengkan kepala, menyuruhku untuk tidak bertanya. Obat rahasia untuk bisa 7 kali dalam semalam dan dijamin melahirkan anak laki-laki. Aku menunjukkan ekspresi seolah-olah baru saja mengerti. Aku memegang lengan Zhao Huaiyu, "Paduka, obat ini bisa kita terima. Kalau orang lain yang bilang, aku tidak akan percaya." Tapi Pangeran Rui sendiri sudah punya 3 anak laki-laki. Kredibilitasnya sangat tinggi. Setelah selesai bicara, aku meremas lembut tangan Zhao Huaiyu. Jari-jarinya ramping dan panjang, tetapi terasa sangat dingin. Tanpa sadar, aku menghangatkannya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Wajah Pangeran Rui seketika memerah. Dia tampak malu dan membantah, "Aku tidak sakit. Aku tidak perlu minum obat." Aku melirik putra mahkota dari sudut mataku. Lalu dengan polos aku menanggapi Pangeran Rui, "Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, Pangeran Rui hebat sekali. Memiliki 3 putra di sisinya. Pasti sangat percaya diri." Perkataanku ini sengaja kuarahkan pada putra mahkota. Putra mahkota hanya punya 1 anak laki-laki. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Rui. Karena itu, saat dia sedang minum teh, raut wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Aku menarik tangan Zhao Huaiyu dan berdiri, anginnya mulai kencang. "Paduka, ayo kita pulang." Zhao Huaiyu menatapku sambil tersenyum. Dia terbatuk 2 kali, seolah menyesuaikan dengan keadaan. Pangeran Rui mendengus. "Kakak ke-9, nanti aku akan suruh orang mengantarkan obat itu untukmu. Juga, permaisurimu ini payah sekali. Ceraikan saja dia." Zhao Huaiyu berhenti dan menatap Pangeran Rui dalam diam. Tatapannya jelas setenang biasanya. Tapi untuk sesaat, aku melihat ada kilat dingin di matanya. Aku dan Zhao Huaiyu pun kembali ke kediaman kami. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, obat itu benar-benar diantarkan. 1 guci berisi obat yang sudah direbus. Kepala pelayan pribadi Pangeran Rui membawanya, menunggu Zhao Huaiyu. Saat aku kembali ke kamar, Zhao Huaiyu sudah selesai meminumnya. Tadinya aku ingin memarahi kepala pelayan kediaman Pangeran Rui. Tapi detik berikutnya, Zhao Huaiyu mulai muntah darah. "Ada racun," teriak Kasim Wang. Dia langsung memerintahkan orang untuk menahan kepala pelayan kediaman Pangeran Rui. Meracuni seorang pangeran adalah masalah yang sangat besar. Jadi, aku tidak menahan diri.
Setelah membuat keributan di istana, aku pergi ke kediaman putra mahkota. Yang mulia, Pangeran Jin adalah orang yang lembut. Candaan mereka di masa lalu tidak pernah sampai membahayakan. Tapi kali ini adalah peracunan. Ini menyangkut nyawa seseorang. Jika Yang Mulia tidak mau mengurusnya, apa itu berarti aku juga boleh mengirim orang untuk membunuh Pangeran Rui? Putra mahkota menatapku dengan kaget. Aku sengaja melakukannya agar putra mahkota menunjukkan sikapnya. Tidak masuk akal jika keempat pangeran bersaudara itu rukun dan bersatu. Tapi malah mengucilkan Zhao Huaiyu sendirian. Kalau mau keadaan memburuk, maka kita semua akan sama-sama menderita. Setelah aku kembali ke kediaman, tabib istana sudah pergi. Dia bilang racunnya tidak terlalu kuat. Seharusnya tidak mematikan. Tapi sayangnya, tubuh Zhao Huaiyu sangat lemah. Jadi kondisinya masih sangat berbahaya. Zhao Huaiyu terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Sama sekali tidak ada rona. Aku berkata, kalau kau sampai tiada, aku akan membalaskan dendammu. Hua Luo. Aku merasakan jarinya bergerak sedikit. Aku memanggil namanya beberapa kali. Tapi dia tidak bereaksi lagi. Aku tidak tahu apakah dia bisa melewati ini. Nona, hidup Anda benar-benar pahit. Aku tidak merasakan kepiluan yang sama seperti inang pengasuhku. Lagi pula, aku sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk menjadi janda. Aku sudah berusaha semampunya, sisanya kuserahkan pada takdir. Zhao Huaiyu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Putra mahkota melaporkan Pangeran Rui kepada Kaisar. Begitu dia yang memulai, seluruh pejabat istana ikut melaporkan Pangeran Rui. Pangeran Rui dihukum 100 kali cambukan karena bersekongkol untuk mencelakai Pangeran Jin. Pangkatnya diturunkan menjadi pangeran tingkat 2. Dan diusir ke wilayah kekuasaannya di barat laut. Sebelum pergi, dia menerobos masuk ke kediaman Pangeran Jing. Ada masalah, katakan saja pada Kak Jiu. Dia tidak berguna sama sekali. Aku akan membunuh siapapun, tapi tidak akan pernah membunuhnya. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada untungnya bagiku. Jika itu benar-benar bukan kamu, maka si peracun itu seperti sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dia berhasil mengusirmu sekaligus meracuni Pangeran Jing sampai mati. Aku tahu siapa pelakunya. Aku tidak akan melepaskannya. Dia pergi dengan amarah yang meluap-luap. Kalau saja masalah ini adalah siasat pengorbanan diri Zhao Huaiyu, itu akan jauh lebih baik. Tanpa perlu turun tangan sendiri, dia bisa menyingkirkan Pangeran Rui. Sekaligus juga menciptakan musuh bagi pangeran yang lain. Sayangnya, Zhao Huaiyu terlalu naif. Aku menyuruh orang untuk mulai menyiapkan aula pemakaman. Tabib istana berkata Zhao Huaiyu bisa meninggal kapan saja. Pada malam hari, aku duduk di samping tempat tidur menemaninya. Beberapa hari ini cuacanya kembali sedikit panas. Aku berganti pakaian dengan kain putih yang tipis dan ringan. Setelah bertahan selama 2 hari, Zhao Huaiyu tidak mati. Tapi aku yang justru tidak tahan lagi. Saat bangun di pagi hari, aku terkejut mendapati diriku berbaring di sampingnya. Tapi aku sama sekali tidak ingat bagaimana aku bisa naik ke tempat tidur. Begitu membuka mata, aku langsung bertemu dengan tatapan mata Zhao Huaiyu yang tersenyum. Dengan alasan mencari tabib, aku panik turun dari tempat tidur dan bergegas keluar. Aku langsung menyuruh orang untuk membereskan barang-barang pemakaman. Yang mulia pangeran berhasil mengubah nasib buruk menjadi baik. Keberuntungannya tidak terbatas. Ibu susu adalah yang paling bahagia. Karena aku tidak perlu menjadi janda. Zhao Huaiyu akan pergi ke istana untuk mengucapkan terima kasih atas anugerah kaisar. Kemarin aku lihat raut wajahnya masih cukup baik. Tapi pagi ini, wajahnya malah terlihat sedikit lebih pucat. Apa kau bisa berjalan? Aku masih bisa bertahan. Hanya saja, selama di perjalanan mungkin aku harus merepotkan nyonya untuk menopangku. Tidak apa-apa, ini sudah menjadi kewajibanku. Aku membantunya naik ke kereta kuda. Lalu menyelimutinya dengan selimut. Kereta kuda mulai berguncang. Dia terlihat goyah seolah akan jatuh. Jika kau tidak keberatan, kau boleh bersandar di bahuku. Boleh, aku mengangguk. Dia perlahan menyandarkan kepalanya di bahu kananku. Tangan kiriku pun kugunakan untuk menopangnya.
Dinda, apakah kau lelah? Tidak lelah. Ini sudah menjadi kewajibanku. Dia berdeham pelan. Setelah masuk istana, Yang Mulia Kaisar menemuinya. Beliau bahkan secara pribadi memanggil tabib istana untuk memeriksa. Saat selir ibunda Pangeran Rui datang, auranya sangat mengintimidasi. Tapi saat melihat kondisi Zhao Huaiyu yang seperti diambang kematian, amarahnya pun mereda. Zhao Huaiyu sungguh tidak bersalah dalam hal ini. Kali ini, Yang Mulia Kaisar menganugerahkan banyak sekali hadiah. Saat akan keluar istana, kami bertemu dengan putra mahkota. Masalahku pasti telah merepotkan putra mahkota. Aku juga tidak menyalahkanmu, adik seperguruan. Dia sudah terbiasa membuat onar sejak kecil, kau saja yang terlalu baik hati. Sehingga membuatnya tumbuh menjadi tak kenal aturan. Zhao Huaiyu tersenyum dengan canggung. Putra mahkota menatapnya dengan ekspresi jengkel karena sikapnya yang pasrah. Beliau menggelengkan kepala lalu pergi. Sambil menggandeng tangan Zhao Huaiyu, aku membungkuk hormat saat dia menoleh ke belakang. Dia melirik putra mahkota. Yang Mulia Kaisar memiliki 16 putra. Namun yang bertahan hidup hingga dewasa hanya 5 orang. Kereta untuk pulang sudah dialasi dengan kasur empuk. Aku memapahnya, guncangannya pasti tidak begitu nyaman. Kau boleh menyandarkan kepalamu di pangkuanku. Bolehkah? Tidak apa-apa. Ini sudah kewajibanku. Saat kepalanya bersandar di pangkuanku, suasana di dalam kereta kuda tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Perasaanku pun menjadi campur aduk. Dinda, ada apa? Apa ada yang tidak nyaman? Dia mengangkat pandangannya menatapku. Aku pun menunduk menatapnya. Dinda, apa ada hobi yang kau sukai? Warna, atau aksesori? Selera makan, dia menyebutkan banyak hal. Aku tidak punya banyak keinginan untuk hal-hal duniawi. Aku tidak pilih-pilih. Mungkin aku suka warna-warna terang. Kalau aksesori, aku tidak terlalu peduli. Sehari-hari aku juga tidak banyak memakainya. Sedangkan untuk makanan, aku tidak pilih-pilih. Dia terus menatapku saat aku berbicara. Mendengarkan dengan sangat serius. Aku mengalihkan pandanganku. Warna-warna terang. Aku ingat di gudang ada kain dari Jiangnan. Orang-orang kaya pasti akan menyukainya. Aku tak menolaknya dan mengucapkan terima kasih. Saat barangnya diantar, aku benar-benar terkejut. 12 gulung kain. Berbagai macam warna terang. Dan semuanya sangat berharga. Kualitas terbaik, dari emas hingga giok. Mulai dari yang rumit dan mewah hingga yang anggun dan sederhana. Memenuhi seluruh dipan kayu. Aku menatapnya tercengang. Ada sebersit senyum di matanya. Sudah lama tersimpan. Berkat kamulah. Kain-kain ini bisa melihat cahaya lagi. Aku jadi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kukira Zhao Huaiyu tidak kaya. Sekarang kulihat, hidupnya tidak kekurangan sama sekali. Sebelum tidur, aku mencari di antara barang-barang maharku segulung kain untuk pakaian pria. Aku ingin membuatkannya jubah untuk musim gugur. Lalu aku membawa kain itu dan menemuinya. Biru seperti ini. Entah apakah pangeran menyukainya. Awalnya dia sedang berbaring. Lalu dia pun duduk. Dia menatap kain itu, menaikkan alisnya, dan bergumam, Aku tidak menyinggung kejadian tadi, pura-pura tidak tahu. Pangeran, jika tidak keberatan, aku ingin membuatkan pakaian untuk Anda. Kau buat sendiri. Aku mengangguk. Tidak keberatan. Dia turun dari tempat tidur. Berdiri di hadapanku. Pipinya sedikit memerah. Harus diukur, ya. Aku tertegun sejenak. Sebenarnya, tidak perlu diukur. Aku bisa meminta ukurannya pada penjahit di kediaman ini. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan kembali mengambil pita ukur. Merepotkanmu. Saat aku kembali, dia sudah melepas jubah luarnya. Mengenakan jubah dalam yang tipis. Dia sedang menatap kain itu dengan termangu. Aku mengalihkan pandanganku dan mulai mengukur badannya. Yang Mulia sedang memikirkan apa? Ucapnya dengan nada sedikit sendu. Apa musim gugur sudah tiba? Aku berjinjit untuk mengukur bahunya. Sambil lalu aku menjawab, iya. Festival pertengahan musim gugur belum tiba, tapi malam hari sudah terasa sejuk. Pantas saja malam hari terasa dingin. Kedinginan. Aku menatapnya,
Apa perlu kuambahkan selimut? Selimutnya sudah sangat tebal. Kalau ditambah lagi, nanti akan terasa berat dan tidak nyaman. Aku melirik ke arah tempat tidurnya. Masalahnya tetap harus diselesaikan. Kalau tidak mau memakai selimut yang lebih tebal. Bagaimana kalau alas tidurnya yang ditambah? Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya. Mendekat untuk melihat angka ukuran. Tiba-tiba saat aku mendongak, pandanganku bertemu dengan matanya. Jantungku berdebar. Dia menatapku sambil tersenyum tipis. Aku merasa senyumnya menyimpan makna yang dalam. Jadi, aku mundur beberapa langkah. Dia sepertinya tidak menyadari reaksiku. Dia hanya bertanya dengan ringan. Pakaian untuk nyonya perlu berapa hari untuk selesai? Sehari saja, bisa. Dia tersenyum dan mengangguk, bisa. Kalau begitu, aku kembali dulu. Istirahatlah lebih awal. Aku keluar sambil membawa kain itu. Dia mengantarku sampai keluar pintu. Cahaya bulan begitu jernih, menyebar laksana pendaran perak. Indah sekali. Dia ikut keluar bersamaku. Di luar dingin. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu kembali ke paviliun, lalu aku akan kembali. Aku tidak akan sakit, langkahnya tidak cepat. Jarak yang hanya beberapa belas langkah. Kami tempuh dalam waktu 3 kali lebih lama dari biasanya. Setelah aku sampai, aku merasa tidak tega. Melihatnya akan kembali sendirian, jadi aku pun berbalik mengantarnya. Saat mengantarnya kembali, aku tiba-tiba tertawa. Aku merasa kegiatan saling mengantar bolak-balik ini agak kekanak-kanakan. Dan aku baru menyadarinya belakangan. Setelah pakaiannya jadi, Zhao Huaiyu langsung memakainya. Hari ini agak panas. Mau ganti dengan yang lebih tipis. Aku takut dingin, ketebalan ini pas sekali. Dia merapikan pakaiannya. Dia berdiri di depan cermin dengan sangat puas. Tangan istriku sungguh terampil. Aku sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Ada apa? Dia sedikit membungkuk agar sejajar denganku. Apa kau tidak enak badan? Aku menggelengkan kepala dan menuangkan teh untuknya. Sekaligus mengalihkan pembicaraan. Aku dengar Kaisar bertemu dengan seorang ahli nujum. Dia bisa meramal masa depan dan membuat pil keabadian. Marganya mah. Katanya dia tamu dari seberang lautan. Seberapa hebat kemampuannya, aku sendiri belum pernah melihatnya. Menurutku, orang seperti ahli nujum itu agak misterius. Kaisar tahun ini baru berusia 46. Masa sudah mau mulai berkultivasi dan mencari keabadian. Pada hari festival pertengahan musim gugur, Zhao Huaiyu masih mengenakan pakaian yang kubuat itu. Kami pergi ke istana terlebih dahulu. Putra mahkota tidak ada. Kaisar sedang bersama Pangeran Jing. Dan Tabib Ma menemaninya berbincang. Pangeran Jing adalah orang yang sangat pencuriga. Berbicara dengannya harus berbelit-belit. Saat kembali, aku belum menyadarinya. Tabib Ma diperkenalkan oleh Pangeran Jing. Kalau begitu, perbuatannya terlalu kentara. Dalam hal ini, Pangeran Jing tidak cukup cerdik. Awalnya aku hanya bertanya asal saja. Tapi Zhao Huaiyu justru sangat tertarik. Bagaimana maksudmu? Tanganku yang sedang menuang teh terhenti. Aku tersenyum dan bertanya padanya, apa aku boleh bicara sesukaku? Tentu saja, hanya ada kita berdua. Sebenarnya, jika dipikir dari sudut pandangku, pengaturan terbaik mengenai Tabib Ma sebenarnya berhubungan denganmu. Dia berhenti sejenak. Aku pikir Tabib Ma dan engkau adalah kenalan lama. Engkau membuat siasat agar dia berkenalan dengan Pangeran Jing. Lalu Pangeran Jing memperkenalkannya kepada Kaisar. Pangeran Jing pun menjadi kesayangan. Bagaikan macan bersayap. Putra mahkota jadi punya lawan yang seimbang. Pertarungan mereka akan sangat ketat. Gerakan Zhao Huaiyu yang sedang minum teh terhenti. Dia menatapku dengan sedikit terkejut. Dua macan yang bertarung, pasti salah satunya akan terluka. Tidak peduli apapun hasilnya. Bagi Kanda, semuanya akan menguntungkan. Aku menatapnya dan berkata dengan nada bercanda. Dia menatapku dalam-dalam. Keuntungan ini benar-benar tidak kecil. Mana aku mengerti urusan istana seperti ini hanya tebakan liarku saja. Zhao Huaiyu tersenyum tipis. Dia menggelengkan kepala, wawasanmu sangat tajam. Pangeran Jing punya kekuatan yang cukup.
Dia sama sekali tidak takut jika niatnya ketahuan. Zhao Huaiyu sedikit mengangguk. Dengan lega dia berkata, istriku memang cerdas. Aku menggeleng dan tersenyum kecil. Pangeran terus memujiku, itu membuatku jadi merasa tidak pantas. Dia tersenyum lembut dan tiba-tiba mendekat padaku. Dia bertanya dengan suara rendah, jika aku berencana merebut tahta. Apa Adinda akan takut? Jantungku berdebar kencang. Awalnya, aku mengira perkataannya itu sungguhan. Tapi setelah kupikir-pikir lagi. Selama beberapa bulan ini, dia selalu bersamaku. Kami hampir tidak pernah berpisah. Dari mana dia punya waktu untuk merencanakan hal itu? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau ingin melakukannya, lakukan saja. Jika menang, Kanda akan menjadi penguasa tertinggi. Jika kalah, paling buruk hanya mati. Zhao Huaiyu menatapku lekat-lekat. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan mengelus kepalaku. Dia berkata dengan lembut, Adinda benar-benar wanita yang gagah berani. Aku tertegun, lalu ikut tertawa bersamanya. Setelah beberapa bulan bersama, aku dan Zhao Huaiyu menjadi sangat akrab. Urusan rumah tangga sehari-hari, perkebunan dan pertokoan, hingga intrik di istana, semua menjadi topik pembicaraan kami. Aku sering berpikir, andai saja tubuhnya sehat, kami bisa terus hidup bersama seperti ini. Meskipun tidak setenang dan senyaman hidup sebagai janda. Tapi ini juga bagus. Masalah Pendeta Ma di istana berbeda dari yang kubayangkan. Tapi arah perkembangannya sama seperti yang kupikirkan. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, Kasim Wang membicarakan urusan di istana. Yang Mulia sekarang menghabiskan sepanjang hari bersama Pendeta Ma. Mempelajari ilmu keabadian itu. Beliau sangat memanjakan Pendeta Ma dan Pangeran Jin. Aku mengangkat alisku dan menatap Zhao Huaiyu. Zhao Huaiyu menyajikan sup untukku. Sambil tersenyum dia berkata, istriku, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Pangeran, jika keluarga kita tidak ikut campur sama sekali, maka kita harus tetap netral. Agar pemenangnya nanti tidak membalas kita. Keluarga kita, dia mengangkat alisnya. Senyum di matanya meluap hingga ke sudut matanya. Aku tidak mengerti apa yang membuatnya begitu senang. Baik, aku akan mendengarkan istriku. Suatu hari, aku sedang bermain catur dengan Zhao Huaiyu di kediaman. Putra mahkota datang tanpa diundang. Putra mahkota melihat papan catur kami dengan iri. Adik ke-9 memang paling santai. Satu babak catur saja bisa 2 jam. Kemampuan catur permaisuri juga sepadan denganku. Babak ini sudah berlangsung selama 4 jam. Zhao Huaiyu pura-pura tidak mengerti maksud putra mahkota. Dan bertanya dengan polosnya. Kakanda, apakah punya jurus jitu untuk menyelesaikan kebuntuanku ini? Aku tidak punya waktu luang sepertimu. Kau, kemari. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Putra mahkota bermaksud agar Zhao Huaiyu pindah ke tempat lain untuk berbicara dengannya. Zhao Huaiyu memasang wajah enggan. Terlihat seolah enggan untuk pergi. Bagaimana kalau bicara di sini saja, permaisuri bukan orang luar. Putra mahkota mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia melirikku sekilas. Melihatku tidak berniat pergi. Dia pun terpaksa duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Melihat akhir-akhir ini tubuhmu semakin sehat. Zhao Huaiyu pun menyambung separuh kalimat putra mahkota. Itu semua berkat perawatan permaisuri yang baik, dia langsung memujiku. Tentu saja aku mengerti maksudnya. Aku pun tersenyum dan berkata, Pangeran terlalu memuji. Hamba hanya melakukan tugas hamba. Alis putra mahkota berkerut semakin kencang. Di Mobei, salju turun terus-menerus selama 10 hari. Bencana salju sudah di depan mata. Adik ke-9, ini masalah besar. Aku tidak percaya orang lain, sebaiknya kau yang pergi. Zhao Huaiyu menunjuk bidak catur yang aku letakkan. Istriku, aku ingin membatalkan langkahku. Sambil berkata begitu, dia mengambil satu bidak catur. Aku menepuk tangannya. Pangeran, kita sedang bermain catur. Dalam catur, tidak ada aturan untuk membatalkan langkah. Cepat kembalikan. Satu langkah pun tidak boleh. Dia dengan pasrah mengembalikan bidak itu. Baiklah, baiklah. Aku akan dengarkan kata istriku. Baru kemudian dia mengangkat kepala dan bertanya, Kakanda putra mahkota, apa yang Kakanda katakan tadi?
Putra mahkota seketika berdiri. Dia marah. Lihatlah dirimu sekarang. Dulu tubuhmu memang lemah, tentu saja kau harus beristirahat. Tapi sekarang kesehatanmu sudah sedikit membaik. Kau malah tetap tidak punya semangat untuk maju. Semua orang bilang kau beruntung menikahi istrimu yang seorang putri ini. Dia membuat tubuhmu perlahan-lahan membaik. Menurutku, istrimu ini seharusnya benar-benar diceraikan. Adik ke-9, kecantikan itu pembawa petaka, sumber bencana. Aku mengangkat alisku. Jadi di mata orang lain. Sialan. Kecantikanku telah merusak Zhao Huaiyu, sudut pandang yang baru. Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak terlalu ambil pusing. Tapi wajah Zhao Huaiyu justru menjadi masam. Kakanda, jika tidak ada urusan lain, silakan kembali. Kondisi badanku sedang tidak baik, jadi aku tidak akan mengantar Kakanda. Putra mahkota, yang sepertinya sudah lama menahan amarah, menunjuk ke arahnya. Lalu mendekat dan menunjukku. HMPH. Dasar kau perempuan bodoh. Zhao Huaiyu tiba-tiba membalik papan catur. Pengawal. Antar putra mahkota keluar. Putra mahkota sepertinya belum pernah melihat Zhao Huaiyu marah besar. Dia benar-benar terkejut. Setelah putra mahkota pergi, Zhao Huaiyu duduk dalam diam. Tangannya menggenggam sebutir bidak catur. Lama sekali dia tidak berbicara. Pangeran, aura tegang di sekelilingnya seketika sirna. Dia mengangkat matanya dan menatapku. Jika itu hanya perkataan yang tidak berdasar. Nyonya, jangan tersinggung. Aku tidak tersinggung. Tapi reaksinya barusan membuatku benar-benar tidak menyangka. Karena putra mahkota bilang aku bodoh. Jadi dia marah. Aku sedikit terkejut. Aku tidak bisa menebak pikirannya. Setelah membuat keributan, putra mahkota tidak pernah datang lagi. Tapi Pangeran Jing justru datang sekali. Dan pertemuan itu juga tidak berakhir dengan baik. Dia pergi dengan marah. Dua harimau saling bertarung. Pangeran Jing yang biasanya tidak pernah ikut campur urusan istana, ternyata juga menjadi pusat perebutan dukungan di antara mereka. Sepertinya pertarungan ini akan segera ditentukan pemenangnya. 7 atau 8 hari kemudian, Zhao Huaiyu tiba-tiba bertanya padaku, beberapa hari lagi, Ayahanda Kaisar akan pergi berburu ke Gunung Selatan. Apa kamu mau ikut melihat? Aku mendongak menatapnya. Mengamati ekspresi wajahnya. Pasti menarik sekali, ya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Baik, tapi sebelum kami berangkat, kondisi Zhao Huaiyu kembali memburuk. Dia batuk selama beberapa malam. Dosis obatnya juga ditambah sedikit. Untuk obat sebelum tidur, Kasim Wang bersikeras agar aku yang mengantarkannya. Aku masih punya banyak pekerjaan. Jadi aku sedikit ragu. Bolehkah ibu susuku saja yang mengantarnya? Hanya mengantar obat. Tidak begitu penting, kan? Kasim Wang berkata dengan sangat serius kepadaku. Setiap bahan dalam obat ini sangatlah berharga. Jadi, akan lebih baik jika Yang Mulia sendiri yang mengantarkannya. Aku tidak bisa percaya dengan perkataannya. Ibu susu tidak boleh. Padahal di kamarku masih ada pelayan muda yang bisa mengantar obat. Kenapa harus aku? Lagi pula, apakah Anda sudah lupa insiden racun di dalam obat tempo hari? Sudah, jangan bicara lagi. Aku yang akan mengantarnya. Aku pun mengetuk pintu. Zhao Huaiyu sedang duduk di depan meja sambil menggigit sebuah stempel. Melihatku datang, dia tersenyum dan berkata, "Kenapa kau kemari?" Aku sebenarnya tidak ingin datang. Tapi Kasim Wang terus menakut-nakutiku, jadi aku harus datang. Pangeran, minumlah selagi hangat. Tanganku kotor, kau letakkan saja dulu di samping. Debu dari hasil polesanmu beterbangan di atas meja ini. Kalau jatuh ke dalam obat, nanti jadi kotor. Dia menatapku dengan canggung. Ini, aku bertanya dengan ragu, bagaimana kalau pangeran cuci tangan dulu? Stempel ini sangat berharga, sayang sekali jika batunya berkurang sedikit pun. Kenapa tidak boleh kena basah? Aku juga tidak mengerti. Tidak berani bicara sembarangan. Kalau begitu, aku akan menyuapimu. Tidak mungkin dia benar-benar mau aku menyuapinya, kan? Kalau begitu, aku merepotkanmu. Dia membalikkan badan menghadapku. Wajahnya penuh harap, membuatku terdiam. Dalam hati, aku merasa sangat heran. Aku merasa Zhao Huaiyu perlahan-lahan menjadi agak aneh.
Aku menyodorkan sesendok obat. Dia meminumnya dengan patuh. Lalu tersenyum ke arahku. Apa obatnya manis, sampai tersenyum begitu senang? Manis, jawabnya, matanya sedikit melengkung. Jelas sekali dia sangat gembira. Aku tidak mengerti, kenapa minum obat saja bisa membuatnya senang. Pangeran, setelah minum obat, sebaiknya lekas tidur. Dia menjawab dengan sedikit tidak rela. Sambil memegang sendok obat, dia menunjuk ke arah stempel itu. Istriku, apa kau suka batu darah ayam ini? Aku meliriknya sekilas. Tidak ada perasaan khusus. Tapi aku tetap menuruti perkataannya dan menjawab, suka. Dia pun kembali gembira. Saat aku meletakkan mangkuk dan bersiap untuk kembali, dia menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. Istriku, duduklah di sini dan bantu aku mengambilkan barang. Aku sedang sibuk, tanganku tidak bisa bebas. Pekerjaanku sendiri belum selesai. Padahal barang-barangnya ada tepat di sampingnya. Bagaimana mungkin tangannya tidak bisa bebas? Apa aku harus duduk di sebelahnya dan melamun saja? Apapun yang dilakukan Zhao Huaiyu selalu terlihat luwes dan alami. Sangat indah dipandang. Perburuan musim semi di Donlie diadakan setiap tahun. Tapi ini pertama kalinya Zhao Huaiyu pergi ke arena berburu Nanshan yang tidak jauh dari sini. Setelah seharian berjalan, kami tiba di malam hari. Istana peristirahatan ini tidak terlalu besar. Halaman yang disediakan untuk kami sangat kecil. Hanya ada satu kamar tidur yang layak. Aku tidur di dipan empuk. Pada malam hari, istana peristirahatan sangat ramai. Kami menemani Baginda Kaisar untuk makan malam. Kami juga menonton pertunjukan tari dan nyanyian. Saat kami kembali, hari sudah larut malam. Zhao Huaiyu, yang terbungkus selimut, bersin 2 kali berturut-turut. Aku duduk dan menatapnya. Pangeran, apa Anda kedinginan? Nyonya tidak kedinginan. Dia mengerutkan kening. Jelas sekali dia sangat kedinginan. Aku ingin bilang kalau aku tidak kedinginan. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang Zhao Huaiyu, dia pasti akan mengatakan sesuatu lagi. Nyonya, jika tidak keberatan, kita bisa menumpuk kedua selimut kita dan memakainya bersama. Mungkin akan sedikit lebih hangat. Aku khawatir jika kedinginan semalaman, besok penyakitku akan bertambah parah. Tanpa sadar aku memijat keningku. Aku pun membawa selimutku dan menghampirinya. Zhao Huaiyu menjadi semakin aneh. Aku pun berbaring di sampingnya. Orang di sebelahku terasa sangat hangat. Malam begitu pekat dan senyap. Yang terdengar hanyalah napasnya yang pelan, begitu dekat. Aku membalikkan badan. Punggungku menghadapnya. Nyonya, apakah sudah terasa lebih hangat? Aku dari tadi tidak merasa kedinginan. Bagaimana dengan pangeran? Jauh lebih hangat. Untung saja ada nyonya di sini. Aku kembali memijat keningku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku berbalik menatapnya. Pangeran, apakah Anda ingin aku memberimu seorang penerus? Kita sudah menikah selama 5 bulan. Niat awalku tidak pernah berubah. Dia menatapku lekat-lekat. Jika aku bisa bertahan sampai musim panas tahun depan, bisakah kita membahas masalah ini lagi, Nyonya? Musim panas tahun depan. Kalau begitu, masih ada 7 bulan. Aku mengangguk. Aku setuju, tetapi dia tidak ingin aku membiarkan Zizi tinggal. Mengapa dia bersikap aneh begini? Tidurlah. Dia menepuk-nepuk punggungku. Aku tertegun sejenak dan baru sadar. Tangannya entah sejak kapan sudah berada di luar selimut. Memelukku dalam dekapannya. Begini lebih hangat, ucapnya dengan datar. Lalu memejamkan matanya. Tidurlah, Nyonya. Besok masih harus bangun pagi. Aku mengerutkan kening, lalu memejamkan mata untuk tidur. Ketika aku bangun di pagi hari, aku masih berada dalam dekapannya. Setelah aku selesai bersih-bersih, dia sudah bangun. Dia menatapku dan tersenyum. Kapan Nyonya bangun? Apakah tidurmu nyenyak? Aku tidur dengan baik. Bagaimana dengan pangeran? Apakah Anda tidak terbiasa? Tidak, aku tidur sangat nyenyak. Aku menatap lingkaran matanya yang sedikit menghitam. Lalu mengangkat alisku. Pagi harinya, semua orang pergi ke arena berburu. Para pangeran dari keluarga kekaisaran bergegas pergi. Gong pun dibunyikan. Putra mahkota Liu dan Pangeran Jing memimpin tim mereka masing-masing.
Kedua tim bergegas masuk ke arena berburu dari arah yang berbeda. Aku sedang minum teh di dalam tenda. Zhao Huaiyu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia membantuku memanggang kastanye. Aku baru saja memakan satu buah kastanye. Tiba-tiba ada orang di luar yang memanggilnya. Tirai pun segera disingkapkan. Dan masuklah seorang wanita yang sangat cantik dan memukau. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Rambutnya disanggul tinggi. Dan di tangannya memegang sebuah cambuk kuda. Saat dia berjalan masuk, dia tampak seperti sekuntum bunga yang indah. Aku kembali lagi. Dia mengayunkan cambuk kudanya. Lalu duduk di seberang kami tanpa basa-basi. Aku kembali lagi. Zhao Huaiyu menatapnya dan tersenyum tipis. Wanita itu menyeret kursinya dan duduk di samping Zhao Huaiyu. Lalu memeluk lengan Zhao Huaiyu. Syukurlah kamu masih hidup. Kali ini aku kembali dan membawakanmu ginseng 1000 tahun. Tabib bilang ini paling baik untukmu. Zhao Huaiyu menyingkirkan tangannya dengan tenang. Kemudian dia berbalik dan memperkenalkannya kepadaku. Ini adalah Putri Changyi dari kediaman Pangeran Huainan. Ternyata, dia adalah Song Xiao Xiao. Pangeran Huainan berjasa besar pada masa Kaisar Desong. Dan dianugerahi gelar bangsawan. Gelar itu sudah turun-temurun hingga generasi ketiga. Song Xiao Xiao tumbuh besar di ibu kota sejak kecil. Dia sangat akrab dengan beberapa pangeran. Dulu, bahkan ada yang bercanda mengatakan bahwa kelak dia mungkin akan menjadi permaisuri Pangeran Rui atau permaisuri Pangeran Ning. Tapi aku tidak pernah dengar dia dekat dengan Zhao Huaiyu. Setelah perkenalan, Song Xiao Xiao mengamatiku. Dia mengangkat alisnya yang tegas. Jadi itu kamu. Dia teringat sesuatu. Dia menunjukku dan bertanya pada Zhao Huaiyu. Bukankah ini orang yang waktu itu di kuil Fahua? Yang memarahi kepala biara. Bukan, kamu salah ingat. Aku sedikit terkejut. Padahal aku memang memarahi orang di kuil Fahua. Setelah festival lampion tahun ini, aku pergi menyumbangkan uang minyak lampu untuk ibuku. Tapi tak disangka, lampunya dipadamkan orang. Aku marah saat itu. Aku menunjuk kepala biara dan memarahinya cukup lama. Akhirnya, kepala biara meminta maaf padaku. Tapi aku tidak jadi menyalakan kembali lampunya. Apa mungkin hari itu ada orang lain di kuil? Ah, aku salah ingat. Song Xiao Xiao pun menjadi tidak yakin. Dia tidak membahasnya lagi. Dia kembali merangkul lengan Zhao Huaiyu, kakak. Kita pergi berburu, ya. Aku merasa sangat canggung. Zhao Huaiyu bangkit, menuangkannya secangkir teh, dan menyuruhnya memegangnya. Aku ingin tertawa, jadi aku menunduk dan memakan kastanye. Hei, kamu yang duduk di depanku. Song Xiao Xiao ingin menarik tangan Zhao Huaiyu. Tapi sayangnya, tangannya sedang memegang teh. Jadi dia terpaksa mengurungkan niatnya. Ilmu pedangku sekarang sudah meningkat lagi. Kau harus datang dan melihatnya. Zhao Huaiyu menatapku. Sang putri begitu bersemangat, yang mulia pergilah. Zhao Huaiyu beringsut mendekat. Dia berbisik di telingaku, hari ini anginnya kencang. Aku sedang sakit, bagaimana bisa kau membiarkanku pergi? Aku menatapnya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh ke arahku, tapi aku tidak tertipu. Aku pun tertawa. Saat itu, dia seperti anak kecil yang tidak mau keluar. Dan malah menyuruhku yang menolaknya. Aku terpaksa berkata pada Song Xiao Xiao, terima kasih banyak atas undangan baik putri. Suamiku, sang pangeran, sedang sakit. Tidak baik baginya jika terkena angin. Bagaimana kalau lain waktu saja? Song Xiao Xiao menatap Zhao Huaiyu dengan kaget, kakak ke-9. Kau, aku mendengarkan istriku. Dia kelihatannya, atas kendali dariku ini. Cukup menikmatinya. Kakak ke-9. Kenapa kau jadi berbeda sekali setelah menikah? Song Xiao Xiao mengerutkan kening, dulu kau tidak seperti ini. Zhao Huaiyu memasang wajah seolah tidak mengerti maksud perkataannya. Dia bahkan membagikan pengalamannya pada Song Xiao Xiao, kau juga sebaiknya cepat menikah. Setelah menikah, kau juga akan berubah. Song Xiao Xiao menatapku, lalu menatap Zhao Huaiyu. Dia meletakkan cangkir tehnya, lalu pergi. Aku menggigit buah kastanye. Sambil tersenyum tipis, aku menatap Zhao Huaiyu, pangeran. Untuk apa repot-repot,
berkuda dan memanah itu membosankan. Lebih nyaman berada di sini bersama istriku, menghangatkan diri di dekat perapian. Aku tersenyum dan memiringkan kepala untuk menatapnya. Dia mengaduk-aduk bara api. Suaranya terdengar seolah datang dari kejauhan. Terdengar sedikit hampa, rapuh, dan lemah. Tapi, istriku, bagaimana kau bisa setuju begitu saja? Memangnya aku tidak boleh setuju? Aku mengerti. Lain kali, aku akan tahu apa yang harus kulakukan. Dia menatapku dalam-dalam. Sepertinya dia tidak senang lagi. Kasim Wang masuk dan berkata dengan suara pelan, "Pangeran, pihak putra mahkota kekurangan 2 orang. Kaisar memerintahkan Anda untuk mengisi posisi itu." Aku terkejut, menyuruh pangeran yang pergi. Kasim Wang mengangguk dengan wajah serius. "Karena ini adalah titah kaisar, aku akan pergi." Zhao Huaiyu memberiku sebutir kastanye yang masih hangat. "Istriku tidak perlu khawatir. Aku akan segera kembali." Aku masih khawatir. Dia bilang dia tidak pandai berkuda dan memanah. Hutan yang luas itu tertutup salju tebal. Bahaya mengintai di mana-mana. Kau mengkhawatirkanku. Tentu saja aku khawatir. Pertanyaannya aneh sekali. Dia tertawa. Kalau begitu, bawalah lebih banyak orang. Dia mengangguk, menatapku sekilas, lalu pergi. Huaiyu pergi pagi-pagi sekali. Sekarang sudah 6 jam berlalu. Langit perlahan menjadi gelap. Terdengar suara derap kuda dari luar. Pangeran Jing dan rombongannya sudah kembali. Putra mahkota dan pangeran belum kembali. Apa sudah ada yang dikirim untuk mencari mereka? Kasim Wang memandang cuaca dan berbisik, sudah ada yang dikirim. Sepertinya badai salju akan segera turun. 1 jam kemudian. Mereka belum juga kembali, tetapi salju turun semakin lebat. Tim pencari sempat kembali sebentar. Lalu pergi lagi dengan membawa lebih banyak orang. Song Xiao Xiao datang menemuiku. Dia membentakku, "Kenapa kau tidak menahannya? Perintah kaisar sulit ditolak. Kau ini, kalau sampai terjadi apa-apa padanya, kau akan menjanda seumur hidupmu. Aku akan mencarinya. Kau ikut atau tidak?" Aku menggeleng. Aku pergi pun tak ada gunanya. Kalau aku tersesat di hutan, malah akan menambah masalah. Tapi dalam hati, aku tetap sedikit menyesal. Seharusnya tadi aku menahannya. Sia-sia saja dia bersikap baik padamu. Song Xiao Xiao mengayunkan cambuknya. Dengan marah, dia memacu kudanya ke dalam hutan. 2 jam kemudian, dia dibawa kembali dalam keadaan berlumuran darah. Aku berdiri di luar tenda sambil memegang payung. Hutan yang gelap gulita itu begitu sunyi. Waktu terasa semakin larut. Dia masih belum ditemukan. Kediaman putra mahkota telah mengerahkan banyak orang. Bahkan Pangeran Jing pun kembali pergi membawa orang-orangnya. Baginda Kaisar murka besar. Beliau berkata akan mengerahkan pasukan untuk mencari. Apa kita punya orang yang bisa dikerahkan? Tidak ada, putri. Sebaiknya Anda lupakan saja. Aku akan menunggu di sini. Kasim Wang mengangguk dengan kecewa. Malam itu, aku meringkuk di dekat perapian dan tanpa sadar tertidur. Saat aku bangun, hari sudah terang. Hatiku menjadi semakin gelisah. Kasim Wang masuk, membawa hawa dingin bersamanya. Aku berdiri, sudah ditemukan. Wajahnya muram, lalu dia mengangguk. Aku berpegangan pada sandaran kursi. Ada apa, putra mahkota? Meninggal. Kepalaku berdengung. Lalu, bagaimana dengan pangeran? Pangeran digotong saat dibawa kembali. Napasnya masih ada. Para tabib istana sedang memeriksanya. Aku pun berlari ke kamar sebelah. Di dalam, ada banyak sekali tabib istana. Baginda Kaisar tampak seperti seekor singa tua. Beliau mondar-mandir dengan cemas. Rambutnya yang kemarin masih hitam legam, hari ini telah memutih. Mereka berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Zhao Huaiyu. Putra mahkota telah tiada. Dari 19 orang yang masuk bersama putra mahkota, selain Zhao Huaiyu, semuanya tewas. Bagaimana keadaannya? Kepala tabib istana langsung bersujud. Suaranya bergetar. Kondisi tubuh pangeran memang sudah lemah. Sekarang beliau menderita 2 luka pedang. Dan terus bergerak gelisah sepanjang malam. Saya khawatir, ini akan menjadi masa yang sulit baginya. Hatiku seketika mencelos.
Keesokan harinya, iring-iringan kekaisaran kembali ke istana. Bersama mereka, ada jenazah putra mahkota. Juga Pangeran Jing yang masih tak sadarkan diri. Mereka sedang melakukan penyelidikan. Mencari tahu siapa yang menyerang putra mahkota dan Pangeran Jing. Setiap hari para tabib istana keluar masuk. Aku pun memindahkan semua pekerjaanku ke kamarnya. Apapun hasilnya nanti, aku harus membantunya menjaga kediaman ini dengan baik. Nyonya, Tuan Jiang sudah datang. Ayah. Aku pergi menemui ayahku. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Namun beliau tetap berusaha bersikap tenang. Di samping ayahku, dengan aura yang berwibawa, berdiri Song Yuan dalam jubah pejabatnya, menatapku lekat. Ayah bertanya padaku bagaimana keadaan Zhao Huaiyu. Aku menjawabnya dengan jujur. Ayah memberi isyarat pada Song Yuan untuk keluar berjaga. Ayah datang hari ini karena ada satu urusan yang harus kau lakukan. Ayah sudah memutuskan. Tahukah kau, begitu putra mahkota wafat, situasi di dalam istana menjadi kacau balau. Aku tidak mengatakan apa-apa. Karena aku tahu dia tidak membutuhkan jawabanku. Sekarang banyak orang yang curiga bahwa Pangeran Jin telah mencelakai putra mahkota. Tapi ini bukan perbuatan Pangeran Jin. Aku menatap ayah dengan bingung, hendak bertanya. Jadi, sekarang ada satu hal yang harus kau lakukan. Setelah berhasil, ayah sendiri yang akan mengantarmu ke Jiangnan. Keluarga kakekmu dari pihak ibu sudah lama pindah ke sana. Jika kau ke sana, kau akan dilindungi oleh nenek dan pamanmu. Hidupmu pasti akan lebih nyaman daripada di ibu kota. Ternyata keluarga kakek dari pihak ibu sudah pindah ke Jiangnan. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mau memberitahuku sepatah kata pun. Jika di dunia ini masih ada orang yang kupedulikan, itu hanyalah nenek dan pamanku. Apa yang ayah ingin aku lakukan? Dia memberiku sepucuk surat. Ini untukmu. Pergilah ke istana dan serahkan ini pada Baginda. Katakan saja kau menemukannya di ruang kerja pangeran. Mohon pada Baginda untuk memberikan keadilan bagi pangeran. Surat ini, tanpa perlu kubuka dan kubaca. Aku sudah tahu apa yang tertulis di dalamnya. Kemungkinan besar isinya tentang seseorang yang memalsukan tulisan tangan Pangeran Ning, yang menulis surat kepada Zhao Huaiyu mengenai rencana pembunuhan putra mahkota saat merencanakan urusan Don Lie. Singkatnya, dia ingin aku menggunakan surat ini untuk menuduh Pangeran Ning sebagai pembunuhnya. Ternyata ayah mendukung Pangeran Jin. Bukankah ayah dulu pada putra mahkota? Putra mahkota telah tiada. Seseorang harus bisa beradaptasi. Hebat sekali kata beradaptasi itu. Akan kupikirkan dulu. Besok akan kuberikan jawabannya. Pamanmu, Sui Guang, selama 20 tahun. Jika kau membantu Pangeran Jin, dia bisa membantu pamanmu mendapatkan kembali jabatannya. Tapi jika kau tetap keras kepala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongmu. Ayah menunjukkannya dengan ekspresi yang seolah tulus dan penuh arti. Ayah sudah pergi. Song Yuan mundur beberapa langkah. Sepupu Yue, dengarkan paman. Dia tidak akan mencelakaimu. Jika kau pergi ke Jiangnan, kau masih punya aku. Aku mengangkat tangan untuk menyela perkataannya. Antar pangeran keluar. Hidup dan matimu akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Kau harus bersiap-siap dari sekarang. Buatlah rencana secepatnya. Burung yang pandai akan memilih pohon untuk bersarang. Kau adalah orang yang pintar. Kau pasti mengerti maksudku. Song Yuan tahu bahwa aku selalu ingin pergi mencari pamanku. Aku melambaikan tanganku, memberi isyarat agar dia pergi. Aku tahu apa yang sedang kuhadapi. Jika Zhao Huaiyu tidak dapat bertahan, maka kematian putra mahkota akan menjadi kasus yang tak terpecahkan. Tidak peduli seberapa besar kekacauan yang dibuat oleh pendukung putra mahkota. Tanpa bukti yang jelas, Yang Mulia Kaisar tidak akan tega membunuh putranya yang lain. Pada akhirnya, Pangeran Jin dan Pangeran Ning pasti akan saling bertarung. Aku kembali ke kamarku. Zhao Huaiyu masih belum sadarkan diri. Aku mengeluarkan lagi seragam perwiranya. Aku melanjutkan menjahit lengan bajunya yang terakhir kali belum selesai. Kasim Wang berdiri di samping, sesekali melirikku. Keesokan harinya, Yang Mulia Kaisar memanggilku ke istana. Permaisuri terlihat jauh lebih kurus. Keanggunannya yang dulu telah sirna.
Beliau menatapku dengan tajam. Lalu bertanya, ada yang bilang kau memiliki sepucuk surat. Semua orang di ruangan itu menatapku. Yang Mulia Kaisar, Permaisuri, Pangeran Jin, Pangeran Ning, dan beberapa pejabat istana yang tidak kukenal. Aku tahu, selama aku mengeluarkan surat ini, Pangeran Ning pasti akan mati. Sedangkan untuk Zhao Huaiyu, dia toh akan segera mati. Entah dia dianggap sebagai kaki tangan atau korban tak bersalah yang terseret. Itu semua tidak ada bedanya baginya. Aku memandangi orang-orang dengan berbagai ekspresi itu. Lalu berkata dengan dingin, surat apa? Aku tidak percaya. Setelah mengatakan kalimat itu, aku melihat kaki Pangeran Ning goyah. Dia hampir saja berlutut di tanah. Pangeran Jing membelalakan matanya, menahan amarah. Sementara Yang Mulia mengerutkan kening. Ekspresi permaisuri justru sangat sulit ditebak. Setelah menatapku dalam-dalam, saat kembali ke kediaman, Kasim Wang menyambutku. Senyum di wajahnya tak bisa ditahan. Nyonya sudah kembali. Apakah Nyonya lapar? Apakah kedinginan? Aku tidak lapar dan tidak kedinginan. Tutup pintu samping. Mulai sekarang, selain tabib istana, jangan biarkan siapapun masuk. Baik, aku menatap Zhao Huaiyu yang tak sadarkan diri. Aku menghela napas panjang. Sejak kapan, ya? Aku sudah tidak lagi menantikan kehidupan. Sebagai seorang janda, saat impian yang kurindukan selama belasan tahun ada di depan mata, hatiku malah tidak tergerak sama sekali. Malamnya, aku beristirahat bersandar di sofa empuk. Tiba-tiba aku merasa ada yang memperhatikanku. Aku terkejut dan membuka mata. Dan tatapanku bertemu dengan mata Zhao Huaiyu yang begitu kukenal. Dia menyingkap selimutnya, lalu menepuk sisi ranjang. Istriku, aku kedinginan. Ayo tidur bersama. Mendengar suaranya, hidungku terasa perih. Aku bergegas menyalakan lampu lebih terang, sekaligus menyembunyikan rasa sedihku. Pangeran tidak perlu memanggil tabib istana. Ada istriku di sini. Aku tidak butuh siapa-siapa. Dia adalah pasien. Kemauannya harus dituruti. Aku pun terpaksa masuk ke dalam selimutnya. Dia berbaring miring, menatapku. Matanya menyiratkan kebahagiaan yang meluap. Apakah pangeran bahagia karena selamat dari maut? Bukan. Aku bahagia karena saat bangun, ada lampu di samping tempat tidur. Dan ada dirimu di dalam kamar. Aku tercekat. Kau pasti sangat lelah akhir-akhir ini. Dia mengangkat tangannya untuk merapatkan selimutku. Pandangannya lalu tertuju pada seragam sekolah yang telah kuselesaikan dan kulipat. Tidak sulit, asalkan tidak lagi memakai gaun ini, semuanya sepadan. Kurasa gaun-gaun ini akhirnya benar-benar bisa diwarnai. Bagaimanapun juga, Zhao Huaiyu memang bernasib baik dan berumur panjang. Dia hanya menatapku dan tersenyum lembut. Tatapannya selembut cahaya bulan di luar jendela. Benar, kan, dia menepukku dengan lembut. Itulah suara terakhir yang terngiang di telingaku. Aku tidur tanpa mimpi semalaman. Tidurku sangat nyenyak. Zhao Huaiyu pergi ke istana pagi-pagi sekali. Kali ini, dia tidak mengizinkanku menemaninya. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi kasus pembunuhan putra mahkota menjadi kasus tanpa petunjuk. Yang lebih mengejutkanku adalah, ternyata permaisuri memeluk Zhao Huaiyu sambil menangis. Setelah makan siang, Zhao Huaiyu kembali dengan tandu. Dia juga membawa banyak hadiah dan obat-obatan berharga. Setelah menutup pintu, aku bertanya padanya. Yang Mulia Permaisuri telah kehilangan putra mahkota. Apakah dia berencana untuk mendukungmu? Jika benar-benar ingin merebut tahta, mengikuti pihak permaisuri tentu memiliki peluang menang yang lebih besar. Tapi di masa depan, hal itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Yang terpenting, menurutku sekarang bukanlah waktu yang tepat. Kita harus membiarkan Pangeran Jing dan Pangeran Ning bersaing lebih dulu. Terlebih lagi, di tempat yang jauh, masih ada Pangeran Rui yang menunggu kesempatan untuk bergerak. Zhao Huaiyu meletakkan cangkir tehnya. Dia menoleh menatapku. Itu pemikirannya. Tidak ada hubungannya denganku. Kesehatanku tidak baik. Aku hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk menemani istriku. Dia menunjuk ke arah gaun-gaun yang diwarnai pagi tadi. Pangeran, apakah kau suka warna-warna ini?
Aku telah mewarnai semua seragam sekolah menjadi bermacam-macam warna. Sekarang sedang dijemur di halaman. Penuh warna-warni yang cerah. Penuh dengan kehidupan. Ekspresi di wajah Zhao Huaiyu perlahan berubah menjadi terkejut. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Cantik. Hanya saja, kau jadi bersusah payah. Terima kasih, Paduka, telah menghadiahiku gaun-gaun yang indah ini. Tawa Zhao Huaiyu semakin riang. Sore harinya, ayah datang mencariku. Aku tidak menemuinya. Sehari kemudian, datang surat dari rumah yang mengatakan Nyonya Jiang jatuh sakit. Memintaku untuk pulang. Paduka pangeran juga sedang sakit. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Aku membawakan 2 kati kue osmanthus yang kubeli di jalan untuk pengurus. Dan memintanya menyampaikan salamku untuk Nyonya. Raut wajah pengurus itu langsung berubah-ubah. Dia pun pergi dengan kesal. Zhao Huaiyu meraih tanganku dan menghangatkannya. Istriku, kenapa kau tidak pulang? Tidak sepadan. Zhao Huaiyu tertegun. Dia berbisik di telingaku, kalau begitu, maksudmu aku yang sepadan. Aku meliriknya sekilas. Jangan menggodaku. Namun, Liu Zizi perlahan-lahan kembali bersikap hangat dan perhatian padaku. Aku tidak begitu mengerti maksudnya. Apa mungkin, fisiknya benar-benar tidak sanggup. Masalah tentang Liu Zizi ini. Aku memutuskan untuk tidak menanyakannya untuk ketiga kalinya. Istriku, apakah kau ingin pergi ke Jiangnan? Saat makan malam, Zhao Huaiyu tiba-tiba menanyakan hal itu. Aku menatapnya dengan terkejut. Aku tahu di mana rumah kakek nenekmu dari pihak ibu. Jika kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Aku tidak bertanya padanya. Bagaimana dia tahu aku ingin mencari pamanku? Aku hanya menggenggam sumpitku dan bertanya dengan sangat serius. Paduka tidak sedang bercanda, kan? Bagaimana mungkin aku bercanda tentang urusanmu? Kau ingin pergi? Dia mengelus-elus kepalaku dan berkata dengan lembut, baiklah. Kalau begitu, kita pergi ke Jiangnan. Sekalian, biarkan menantu yang buruk rupa ini bertemu dengan keluarga dari pihak ibu. Aku mendelik padanya. Pada bulan ketiga, di istana, Pangeran Ning dan Pangeran Jing bertarung sengit tanpa ada yang bisa menang. Pangeran Ning berhasil membujuk faksi permaisuri untuk membantunya. Dan beberapa kali dia berhasil mendorong Pangeran Jing ke dalam situasi putus asa. Tepat di saat mereka sedang berada dalam kesulitan besar. Aku dan Zhao Huaiyu dengan santai pergi ke Jiangnan. Jiangnan di musim semi. Indah sekali. Pada awal bulan 4, aku bertemu dengan nenekku. Aku juga bertemu dengan pamanku. Tentu saja, kami menangis sejadi-jadinya. Nenek membawaku ke kamarnya. Dia memberiku hantaran pernikahan yang telah disiapkannya untukku. Aku sudah mulai menyiapkannya sejak kau masih kecil. Aku tidak menyangka kau akan menikah secepat ini. Barang-barangnya bahkan belum sempat kukirimkan. Kulihat pangeran memperlakukanmu dengan sangat baik. Hiduplah dengan baik bersamanya, jalani hidup kalian sendiri. Tidak perlu mengkhawatirkan kami. Aku menjawab sambil menahan isak tangis. Paman dan beberapa sepupuku sangat menghormati Zhao Huaiyu. Kami mengunjungi banyak sekali tempat. Inilah, dalam seumur hidupku, beberapa bulan yang paling nyaman dan membahagiakan. Pada bulan 10, kami berangkat kembali ke ibu kota. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota, di waktu luangku, aku menjahitkan pakaian untuk Zhao Huaiyu. Pakaianku sudah lebih dari cukup berkat kebaikanmu, Pangeran. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Aku hanya bisa melakukan hal-hal yang aku mampu. Dia menghela napas. Dia malah menyiapkan kertas dan kuas untuk melukisku. Kebaikanmu begitu besar, Nyonya. Aku juga tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi, biarkan aku membuatkan sebuah lukisan untukmu. Namun, yang dia lukis adalah pemandangan saat kami berdua berada di atas perahu. Kami berdua bersandar satu sama lain sambil memandangi pemandangan. Punggung kami terlihat samar dan ringan, penuh dengan cinta. Hari-hari berlalu dalam ketenangan dan waktu luang seperti ini. Perlahan-lahan berlalu. Begitu cepatnya hingga aku tidak menyadarinya. Musim dingin telah tiba. Salju mulai turun di luar. Saat kami hampir tiba di ibu kota, kami menerima sebuah kabar. Pangeran Ming terluka parah. Kondisinya antara hidup dan mati.
Kabar angin mengatakan bahwa Pangeran Rui yang mengirim orang untuk melakukannya. Era kekuasaan tunggal Pangeran Jin pun resmi dimulai. Song Yuan dan adik perempuanku yang kedua telah menikah. Dia tidak ditugaskan ke Jiangnan, melainkan tetap di ibu kota sebagai pejabat tingkat 4. Mengingat usia dan pengalamannya, bagaimanapun juga, ini bisa dianggap sebuah kebanggaan. Ayah diangkat menjadi pejabat tinggi ibu kota, dengan gelar terhormat guru besar putra mahkota. Entah sejak kapan, di luar tersebar desas-desus bahwa Zhao Huaiyu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dan karena itulah, setelah 1,5 tahun kami tidak memiliki keturunan. Rumor itu menjadi semakin menjadi-jadi. Tetapi, kediaman Pangeran Jing tetap tenang. Adik keduaku mendengar aku sudah kembali. Dia datang sendiri ke kediaman untuk menemuiku. Dia membawa 2 kati kue osmanthus sambil berkeliling melihat-lihat. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Adikku menjulurkan kepala untuk melihat interior ruangan. Dia terkejut, ternyata kediaman pangeran juga sekumuh ini, ya. Meja rias ini bahkan sudah rusak. Kenapa kakak masih memakainya? Sudah terbiasa. Apa kau mau membelikanku yang baru? Raut wajah adikku langsung mengeras. Dia minum seteguk teh. Lalu mengganti topik, kain yang kakak pakai ini juga buatan tahun lalu. Bukankah kakak baru saja dari Jiangnan? Kenapa tidak membeli 1 kapal penuh dan membawanya pulang? Aku mengangkat cangkir tehku, isyarat untuk mengusirnya. Aku tak lagi memandangnya. Aku terlalu sibuk bermesraan dengan pangeran. Sampai tidak terpikirkan hal-hal duniawi seperti ini. Adikku tertawa kecil. Sambil mengelus perutnya sendiri, dia berkata, aku lupa memberitahu kakak. Aku sudah hamil 3 bulan. Kakak juga harus berusaha lebih keras, ya. Ucap adikku. Lalu pergi dengan angkuh dikelilingi oleh para pelayannya. Tak terasa, tahun baru pun tiba. Zhao Huaiyu tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Dia pergi pagi-pagi dan baru pulang larut malam. Aku tidak bertanya apa kesibukannya. Karena aku sendiri juga sangat sibuk. Pada malam tahun baru, istana mengadakan perjamuan makan malam. Di meja makan, Pangeran Jing tampak bersemangat dan penuh percaya diri. Tetapi Yang Mulia Kaisar justru terlihat jauh lebih tua. Kedua matanya sayu dan tampak sakit. Kudengar, sepanjang tahun ini Yang Mulia sangat tekun mendalami ilmu spiritual untuk mencapai keabadian. Siang malam terobsesi dengan pil keabadian. Setelah makan malam, aku dan Zhao Huaiyu berjalan-jalan kembali ke kediaman. Baru saja kami tiba di kediaman. Tiba-tiba sekelompok pasukan kekaisaran datang dari belakang kami. Salah satunya berteriak lantang, perintah dari Yang Mulia Kaisar. Kediaman Pangeran Jin untuk sementara berada di bawah kendali pasukan kekaisaran. Tanpa perintah dari istana, siapapun tidak boleh keluar masuk. Aku menatap Zhao Huaiyu. Padahal baru saja saat makan malam, hubungan mereka terlihat seperti ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Bagaimana bisa dalam sekejap mata, kami malah menjadi tahanan rumah? Pangeran, apakah terjadi sesuatu pada Yang Mulia Kaisar? Aku merasa Kaisar tidak punya alasan untuk melakukan ini. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini hanyalah Pangeran Jing. Jadi, setelah kami meninggalkan istana, pasti telah terjadi sesuatu pada Kaisar. Tidak apa-apa, jangan takut. Zhao Huaiyu menggenggam tanganku sambil tersenyum. Tidak peduli siapa pelakunya. Kita hanya perlu menuruti perintah mereka. Aku mengerutkan kening. Aku tidak berkata apa-apa. Malam ini ditakdirkan akan penuh pertumpahan darah. Aku tidak bisa tidur. Tapi Zhao Huaiyu tidur dengan sangat nyenyak. Sebelum fajar menyingsing, aku memanggil seseorang dan bertanya, tadi malam, Kaisar pingsan. Hanya permaisuri dan Pangeran Jing yang ada di sana. Sekarang, hidup atau matinya Kaisar masih belum diketahui. Langit pun mulai terang. Sepertinya sebentar lagi akan ada kabar. Salju mulai turun dari langit. Hari pertama tahun baru. Seharusnya ini adalah hari yang penuh sukacita untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi tahun ini, keheningan yang mencekam menyelimuti segalanya. Aku menunjuk ke angkasa. Berdiri, dengarkan. Lonceng kematian. Yang Mulia Kaisar telah mangkat. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah siapa yang menang. Aku akan pergi melihatnya.
Kau tetaplah di kediaman. Siapapun yang datang, jangan pedulikan. Dan kau juga jangan keluar. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku mengiyakannya dengan sungguh-sungguh. Aku menunggu di kediaman selama 1 hari 1 malam. Malamnya, istana kekaisaran terbakar. Cahaya apinya menjulang ke langit. Aku memanggil Kasim Wang. Pangeran sendirian di dalam istana. Apa ada yang melindunginya? Kasim Wang menggelengkan kepalanya. Aku mengambil sebilah belati dari laci. Selipkan di lengan bajumu, lalu kau bawa serta para pengawal keluarga. Kita masuk ke istana. Mata Kasim Wang berbinar. Dia mengikutiku dari belakang. Nyonya, apa Anda benar-benar mau masuk ke istana? Di dalam sangat berbahaya. Aku melangkah keluar. Paling parah juga hanya mati. Aku tak akan jadi pengecut. Sebenarnya, aku takut. Logikaku berkata, kepergianku tidak akan ada gunanya. Tapi aku tetap pergi. Aku harus melihatnya sendiri. Bahkan jika harus mati, kita harus bertemu untuk terakhir kalinya. Langkah Kasim Wang terdengar riang. Nyonya, Nyonya. Anda benar-benar mau pergi? Kalau begitu, hamba akan menemani Anda. Aku berhenti dan menatapnya, heran dengan semangatnya. Kasim Wang tertegun, lalu senyum di wajahnya memudar dengan canggung. Perlahan, wajahnya menjadi tegang dan dia berkata dengan serius, istana sangat berbahaya. Hamba akan menemani Anda. Setelah keluar dari kediaman pangeran, semuanya berjalan lebih lancar dari yang kubayangkan. Dari jalan, aku memandang ke arah istana. Api membubung tinggi ke langit. Asap tebal mengepul. Teriakan perang terdengar dari mana-mana. Jantungku berdebar kencang. Di luar gerbang istana, aku bertemu ayah dan juga Song Yuan. Ayah menatapku dengan dingin. Song Yuan menghalangiku, jangan masuk. Di dalam berbahaya. Lagi pula, kamu dan Pangeran Jin punya masalah. Dia bisa saja membunuhmu di tengah kekacauan ini. Ini urusanku. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku mendorong Song Yuan. Di belakangku, ayah sepertinya sedang memarahi Song Yuan. Tapi sebenarnya kata-katanya ditujukan untukku. Jangan banyak bicara dengan orang bodoh. Biarkan saja dia pergi mencari mati. Song Yuan menyusulku dan berbisik, Pangeran Jing bahkan tidak diketahui hidup atau mati. Jangan pergi. Aku tidak memandangnya. Aku mengikuti Kasim Wang masuk ke dalam istana. Di dalam istana, orang-orang berlarian, berteriak, dan saling membunuh. Tapi aku tidak melihat Zhao Huaiyu. Sampai aku berbelok di sebuah tikungan. Aku tiba-tiba melihat sesosok orang di dalam bayang-bayang. Dia membawa pedang, membelakangi cahaya api. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi darah yang menetes dari bilah pedangnya terlihat sangat jelas. Aku terpaku di tempat. Orang itu menoleh. Dia juga melihat raut wajahku yang bengis. Sorot tajam di matanya belum sempat disembunyikan. Kami pun saling bertatapan. Dia juga tampak terkejut. Tapi sesaat kemudian, dia membanting pedang di tangannya hingga jatuh. Dia memanggil, Nyonya. Kenapa engkau datang kemari? Suara itu masih tetap lembut dan anggun. Langkahnya saat berjalan mendekat juga tetap tenang dan mantap. Ini Zhao Huaiyu. Zhao Huaiyu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa aku terkejut, sekaligus juga tidak. Zhao Huaiyu berjalan mendekat dalam beberapa langkah. Dengan cemas dia mengamatiku, perjalananmu lancar. Aku menatap jubahnya yang berwarna terang dan penuh noda darah. Aku melihatnya berjalan mendekat, meninggalkan jejak kaki berdarah yang basah di lantai batu. Aku mengangguk, Wang Yana. Apakah semuanya berjalan lancar? Dia mengulurkan tangannya yang tadi memegang pedang kepadaku. Lancar sih lancar. Hanya saja lenganku terasa sedikit pegal. Aku mencubit lengannya. Sambil tersenyum dingin, aku berkata, aku juga pegal. Hatiku yang terasa sakit. Dia meraih tanganku. Dia menatapku dengan hati-hati, Nyonya marah. Aku tidak marah. Lagi pula, sejak dulu aku sudah menduganya. Seorang pangeran yang tumbuh besar sendirian di istana. Mana mungkin dia benar-benar lemah dan tak berdaya. Putra mahkota, engkau yang membunuhnya. Dia mengangguk. Aku sebenarnya tidak ingin secepat ini. Tapi dia bilang engkau bodoh dan lamban. Jadi,
Aku tidak suka. Zhao Huaiyu menggoyangkan tanganku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya takut jika aku sudah sehat. Istriku akan benar-benar mengabaikanku. Kapan aku pernah mengabaikanmu? Istriku tidak tulus. Hanya menganggapku sebagai majikan. Dan kamu hanyalah seorang pengelola. Dia bergumam pelan. Dengan nada yang sedikit manja. Yang kuinginkan adalah ketulusan hatimu. Jadi, dia mendengar percakapanku dengan pengasuh tahun lalu. Dan dia menyimpannya dalam hati. Kemudian aku berkata, cepatlah urus urusan besarmu. Itu. Dia membungkuk dan memelukku. Sambil menggesekkan kepalanya di telingaku. Urusan besarku. Sebenarnya adalah kamu. Aku ingin menjadi permaisuri. Cepatlah siapkan jalan untukku. Dia menatapku lekat-lekat. Dia memelukku lagi dan berbisik lembut. Terima kasih. Zhao Huaiyu akhirnya menarik jaring yang telah dia tebar selama 7 tahun. Di tengah kekagumanku, aku harus mengakui kehebatannya dalam menyusun strategi. Pada tanggal 16 bulan pertama, Zhao Huaiyu naik tahta dan menetapkan nama era Sun Kang. Pada tanggal 18 bulan pertama, dia mengangkatku menjadi permaisuri. Saat para pejabat istana memberikan penghormatan, aku berdiri di bawah anak tangga yang tinggi, menatap ke bawah ke arah kerumunan pejabat. Ayahku, dengan rambut yang memutih, berdiri dengan punggung bungkuk, berlutut dengan gemetar ketakutan. Song Yuan mengangkat kepala dan menatapku sekilas. Wajahnya menunjukkan rasa takut, lalu dengan panik menundukkan kepalanya. Zhao Huaiyu sangat sibuk. Aku pun tidak kalah sibuk. Keluarga Jiang mengirimkan 7 atau 8 surat permohonan untuk menghadapku. Hari itu, aku akhirnya memiliki sedikit waktu luang dan menemui mereka. Nyonya Jiang datang bersama beberapa adik perempuanku. Sambil menangis dan tertawa, mereka memberiku selamat. Yang Mulia memang ditakdirkan menjadi permaisuri. Sejak kecil, Peramal sudah berkata bahwa Yang Mulia akan memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Kata Nyonya Jiang sambil tersenyum. Entah dia tulus atau hanya berpura-pura. Tetapi kemuliaan saat ini benar-benar nyata. Sayangnya aku belum bersikap egois. Aku tersenyum kecil. Aku menatap perut adik kedua yang belum membuncit. Nyonya Song, apakah kandunganmu baik-baik saja? Adik kedua menatapku dengan ngeri. Dia langsung berlutut dan menjawab. Kandungan hamba baik-baik saja, semua berkat doa Yang Mulia Permaisuri. Aku sangat senang. Selama belasan tahun terakhir, aku hidup dengan membungkuk dan menjilat mereka. Seumur hidup mereka selanjutnya, mereka harus hidup dalam ketakutan. Yang Mulia Permaisuri adalah orang yang diberkahi. Pasti akan dikaruniai banyak keturunan. Dan keberkahannya akan abadi. Mengingat kondisi tubuh Zhao Huaiyu, aku benar-benar tidak yakin. Menikah selama 1,5 tahun. Kami belum melakukan hubungan suami istri. Setiap malam, hanya dingin yang memelukku. Tapi dia tidak pernah menyinggungnya sama sekali. Tapi sekarang, bahkan jika tubuhnya benar-benar ada masalah, aku juga tidak peduli. Hidup ini sudah sulit. Bagaimana bisa menuntut kesempurnaan dalam segala hal? Dan segalanya berjalan sesuai keinginan. Malamnya, Kasim Wang mengundangku ke pavilion Lin Yuan. Sepanjang jalan, aku bertanya padanya ada urusan apa. Kasim Wang tampak sangat gembira. Baginda Kaisar berkata ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Yang Mulia. Aku tiba di kediaman Zhao Huaiyu. Dia tidak ada di kamar. Sepasang lilin pernikahan naga dan phoenix menyala berkelip, memenuhi ruangan dengan suasana kemerahan yang aneh. Huaiyu, panggilku. Terdengar suara air dari ruang belakang. Aku pun berjalan melewati sekat pemisah. Zhao Huaiyu baru saja keluar dari pemandian. Hanya mengenakan sehelai jubah. Rambutnya basah dan tergerai. Dia menoleh menatapku. Pipinya bersemu merah. Pemandangan yang menggoda itu membuatku tertegun. Aku mengangkat alis. Kenapa tidak ada yang melayanimu? Aku tidak ingin melihat orang lain. Dia berjalan mendekat, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Sambil berbisik pelan, setiap hari aku bertemu terlalu banyak orang. Malam ini, aku hanya ingin bersamamu. Aku terbatuk pelan. Kalau begitu, biar aku keringkan rambutmu. Istirahatlah lebih awal. Dia menggumam pelan.
membiarkanku mengeringkan rambutnya. Aku bertanya padanya apa dia kedinginan. Dia menengadah menatapku. Dia mengangguk, dingin. Istriku, peluk. Sambil berkata begitu, dia melingkarkan tangannya di pinggangku. Menarikku untuk duduk di pangkuannya. Memelukku erat. Benar saja, jadi jauh lebih hangat. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Aku mendorongnya sedikit. Orang lain menikahi seorang istri untuk ini dan itu. Sedangkan kamu, menikahiku hanya untuk penghangat badan. Dia menatapku dan tertawa. Di tengah bayangan cahaya lilin yang berkelip. Sorot matanya lembut, dan dia tersenyum. Memangnya, istriku hanya untuk menghangatkan tubuhku saja. Dia meraih tanganku. Meletakkannya di dadanya. Di sini juga. Karena kamu juga membuatnya terasa hangat. Aku menunduk menatapnya. Dia pun menatapku. Tapi, sulit untuk mengatakan alasan orang lain menikah. Coba aku tanyakan pada mereka. Tiba-tiba dia mengangkat daguku. Wajahnya mendekat. Mengecupku dengan lembut. Apa ada yang seperti ini? Aku pun tertawa. Dia pun memperdalam ciumannya. Saat aku tersadar, kami sudah berbaring. Dia bertanya padaku, istriku, tahun depan aku ingin punya anak. Kenapa harus tahun depan? Aku takut kalau kita punya anak, istriku tidak akan memperhatikanku lagi. Aku tertawa pelan dan mencubitnya. Aku mau bertanya sesuatu padamu. Hari itu, Song Xiao Xiao bilang. Dia melihatku menghancurkan lentera abadi di kuil Fahua. Sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya, Zhao Huaiyu berusaha mengelak. Tapi di tengah suasana intim itu, dia akhirnya mengaku. Ternyata, dia sudah pernah melihatku 2 kali sebelumnya. Yang paling aku ingat adalah saat aku memperjuangkan pelita abadi untuk ibuku. Dan memarahi biksu kepala, saat itu dia merasa. Kalau suatu saat dia meninggal, dia juga ingin ada seseorang yang menyalakan pelita untuknya. Kemudian dia menyelidiki identitasku. Dan mengetahui keadaanku. Jadi, dia tidak langsung melamar. Melainkan mengatur pernikahan untuk menolak bala itu. Dia sudah memperhitungkan kalau aku pasti ingin meninggalkan rumah itu. Dan akan mengajukan diri untuk menikah dengannya. Dia juga sudah memperhitungkan bahwa hanya dengan cara ini, aku bisa menggunakan pernikahan ini sebagai alasan untuk bernegosiasi dengan ayahku. Benar saja. Semuanya berada dalam perhitungannya. Soal tidak menyempurnakan pernikahan. Itu karena dia merasa di hatiku tidak ada dirinya. Dia takut aku akan merasa dirugikan jika perasaan itu belum ada. Pangeran benar-benar berpikir dengan sangat matang. Aku menunjuk ke tirai ranjang. Lubang di tirai ini pun kalah banyak dengan akal licik di kepalamu. Zhao Huaiyu menciumku. Dia tertawa ringan dan berkata, terserah apa katamu. Selama kau ada di sisiku, aku tidak peduli dengan apapun. Aku tersenyum tipis sambil memandang bayangan bambu di kejauhan. Aku benar-benar beruntung. Karena hari itu aku memberanikan diri untuk berkata pada ayah, biar aku yang menikah.